Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Gimana nih kabarnya? Pastinya sehat ya. Gimana Mbak Eta kabarnya? Puji Tuhan, Mbak Eta dalam keadaan sehat. Wah, kita harus selalu sehat ya teman-teman. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Selamat pagi Tuhan. Musik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Terima kasih Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Masih semangat ya adik-adik untuk memuji nama Tuhan? Nanti kita akan berdoa pembukaan. Silakan Pak Alam. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini Kau kumpulkan anak-anakmu di rumah kami masing-masing untuk kembali kami mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya Bapak Engkau berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami dapat menghayati sekolah minggu kali ini Bapak. Berkati kesehatan kami, segalanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Take a bow, deep down in my heart. Take a bow, deep down in my heart. Yuk kita dengan bahasa Jawa ya. Kula tresno
seru sekali ya Mbak Eta. Habis ini kita mau ngapain nih? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, Mbak Lala. Tentang apa ya firman Tuhannya? Nanti kita simak sama-sama ya adik-adik. Nanti silakan Bunda Marta untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi bersama Bunda pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 4 ayat 7 sampai 21. Ya. Adik-adik simak sama-sama ya firman Tuhan kita hari ini. Bunda akan membacakan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Sudah siap? Ya, tentang apa hari ini firman Tuhan kita? Yaitu tentang Allah adalah kasih. Ya, kita akan belajar tentang kasih pada pagi hari ini. Yuk, Bunda akan bacakan untuk adik-adik. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya. Puji Tuhan, kita belajar dari ayat ini bahwa kita harus mengasihi sama seperti Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus sudah mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Nah, adik-adik, kasih dalam Alkitab itu ada 4. Ya, kasih yang pertama itu adalah kasih Filio. Ya, bagaimana kasih Filio? Yuk kita lihat video berikut ini. Aku nggak mau temenan sama Doni. Dia nggak mau bagi mainannya buat aku. Padahal mainannya dia bagus banget. Males deh aku temenan sama dia. Males. Hai Tina, nih aku punya pesawat terbang. Mau tidak kamu bermain denganku?
Nah gitu dong, dari kemarin kamu mau minjemin mainannya. Yuk, kita main bersama-sama. Yuk. Kedua, kasih eros. Nah, kasih ini biasanya untuk bapak dan ibu ya, untuk sepasang kekasih ya, kasih yang melibatkan jiwa dan perasaan. Nah, kasih itu perlu dijaga dalam hubungan suami istri, seperti video berikut ini. Bu, Hmm, ibu, apa toh Pak? ibu, wangi deh. Iya emang iya, aku kan habis mandi. Aduh, ibu, ditanya. Iki pasti bapak mau minta sesuatu ini pasti. Ah, iya bu, bisa minta tolong nggak? Apa? Ibu Pasti biasa. minta kopi toh bapak. Bapak iki enggak sih toh pak, bapak enggak lihat po. Ibu itu lagi jahit ini loh, sebentar lagi ya. Iya bu. Sabar, Oke. sebentar. Terima kasih ya bu. Iya. Nah, yang ketiga adalah kasih storge. Kasih storge adalah kasih antara orang tua dan anak. Seperti video berikut ini. Mi, Mami baik banget deh sama aku. Ada apa ini, Tina? Ah, Mami tahu aja. Aku pengen minta beliin kertas lipat, Mi. Boleh nggak? Loh, kamu kan kemarin barusan beli kertas lipat, banyak sekali itu loh, ada di rakmu itu. Tapi aku pengen yang kayak Doni, Mi. Tempat dia bagus banget. Tempatku udah lama, Mi. Oh begitu, jangan dulu ya sayang ya, kita masih punya banyak kebutuhan, ya. Ya udah deh. Kalau gitu besok aja deh, kapan-kapan. Tapi beliin ya, Mi. Ya, kapan-kapan. Sayangnya masih tetap sama Mami nggak? Kalau Mami nggak belikan. Oh ya tetep dong, Mi. Tina tetap sayang sama Mami. Oh ya, anak baik. Ayo Tina, kita pergi dulu. Nah, kasih yang keempat ini adalah kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang tak bersyarat. Kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti yang ada di ayat 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya. Nah, tadi seperti yang sudah Bunda bacakan untuk adik-adik. Nah, sekarang adik-adik kita akan melihat video tentang kasih agape. Seperti berikut ini. Begitu sayangnya Tuhan Yesus kepada kita, Dia bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Aku ingin membuatmu lebih baik. Aku mengasihimu. Aku ingin dekat denganmu. Aku mengasihimu. Aku ingin memelukmu dengan erat. Aku mengasihimu. Aku harap engkau bisa melihatku kembali. Aku mengasihimu. Biarkan aku sendiri. Itu yang sering kita katakan kepada Tuhan Yesus ketika kita mungkin kecewa dan marah, ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Namun apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia setia menunggu kita. Ia setia menunggu adik-adik untuk adik-adik bisa datang dan melihat kepada Tuhan. Demikianlah kasih agape itu adik-adik. Kasih yang tidak pernah menuntut apapun dari kita. Bahkan ia rela mati untuk kita karena ia mengasihi kita. Nah, apakah adik-adik bersedia untuk memberikan kasih agape kepada orang lain? Belajarlah kepada Yesus.
Gimana adik-adik firmannya? Nah, firman kali ini mengajarkan untuk kita mengasihi sesama tanpa pamrih. Nah, hari ini kita mau juga persembahan adik-adik. Untuk kali ini persembahannya dimasukkan ke amplop ya. Lalu ditulis sekolah minggu tanggal 2 Mei 2021. Persembahan ini bisa dititipkan ke orang tua adik masing-masing agar dapat disampaikan ke gereja. Untuk persembahan kali ini, yuk kita nyanyi lagi, Beri Syukur. Musik! Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, tidak terasa ya, sekolah minggu hari ini sudah berakhir. Sebelumnya kita akan doa penutup yang akan dipimpin oleh Mbak Eta. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami untuk bisa sekolah minggu hari ini. Berkatilah adik-adik kami yang di rumah supaya bisa belajar untuk melakukan kasih tanpa pamrih. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali ya. Untuk selanjutnya, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita mau menyanyikan apa Mbak Eta? Setinggi-tingginya langit. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekian sekolah minggu kita hari ini. Selamat berjumpa di sekolah minggu depan. Tuhan memberkati. Nah, sekarang waktunya kita melihat aktivitas minggu lalu adik-adik yang hebat-hebat dan yang keren pastinya. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Dan setelah itu kita akan buat aktivitas minggu ini yang akan dibawakan oleh Tante Mary. Nanti kita saksikan bersama-sama.
saatnya kita akan membuat aktivitas hari ini. Aktivitas kali ini kita akan membuat bingkai foto keluarga kita. Bingkai fotonya dari bahan-bahan yang mudah ya. Seperti ini bahan-bahannya. Ada kardus bekas, lem ataupun double tape, kemudian gunting, cutter, spidol, dan juga foto. Fotonya boleh bebas, mau bersama orang tua atau bersama adik kakak. Nah, cara yang pertama, adik-adik tinggal potong kartonnya sesuai dengan keinginan adik-adik, ukurannya sesuai dengan bentuk fotonya ya. Nah, bisa juga nih kartonnya dibentuk sesuai dengan adik-adik mau. Misalkan bentuk kotak, bulat, oval, atau bentuk love. Nah, ya kan bisa. Nah, bisa juga dengan modifikasi seperti ini. Jadi, bingkai kita ada motifnya. Mudah ya. Nah, selanjutnya kita akan persiapkan untuk hiasan bingkai kita. Yang kita butuhkan adalah kertas lipat. Ya, kertas lipat atau kertas berwarna. Atau kalau adik-adik punya stiker juga boleh nih, stikernya dipasang. Selain itu, adik-adik juga bisa membuat dari kertas lipat ini dengan cara digunting-gunting ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada salib, ada love, kemudian ada bentuk pita, atau adik-adik mau buat seperti apa? Mau bintang, mau lingkaran, boleh. Yang penting untuk menghias bingkainya. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan lagi kertas lipat atau kertas berwarna untuk kita menuliskan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita tuliskan di satu kertas ini, yaitu marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih berasal dari Allah. Diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7. Sebentar lagi jadi ya. Tinggal kita tempel ayat hafalan dan juga foto keluarga kita. Adik-adik boleh tempelnya menggunakan tadi ya, double tip ataupun lem. Jadi biar lebih kuat. Seperti itu. Lalu setelah ditempel, kita akan menghiasi bingkai foto kita. Tentunya dengan guntingan kertas tadi atau stiker yang adik-adik punya yang sudah disiapkan oleh adik-adik. Nah, jadinya akan seperti ini. Bagus ya. Nah, nanti adik-adik kita tinggal tambahkan tali nih untuk bisa ditempel di pintu atau di tembok. Jadi akan menghiasi ruangan kita. Nah, kita kasih tali, jadi bisa digantung. Seperti ini. Mudah ya adik-adik. Nanti adik-adik bikin di rumah, lalu difoto dan dikirimkan ke WA group. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.